besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak dirasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Singkang masih horatas terkergam Tuhan, kami menyembah. Haleluya, puji, ku tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sedang aja ada bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau layak kudus, layak disembah. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaib, besar dan ajaib, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah disembah, layaklah bangsa sujud kepadamu, layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Tuhan kebaikan,
kami. Haleluya. Terima kasih buat kehadiranmu pada sore ini. Kami naikkan semua hanya kepadamu Bapa, dan Engkau yang bertapa di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, dan kami muliakan di atas segala-galanya. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya, dan saya kembalikan kepada host. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak. Bagi hamba-Mu yang sudah Kau putus, Tuhan Bapak Budi. Dia Tuhan, apa yang disampaikannya semua ada perkataan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah berkumpul Tuhan, baik yang belum, kiranya Tuhan sertai, melindungi setiap kami Tuhan, dari segala apapun bentuk yang tidak baik, yang mengganggu ini, kami tolak, kami ajukan di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu, dan kami akan mendengar kesaksian, kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, setiap kita kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Siapa yang mau kesaksian, kita firman Tuhan. Waktu cuma 10 menit, 2 orang ya. Silakan. Halo. Ya, shalom. Halo. Iya. Maafkan saya kalau ini apa namanya, kadang saya tutup kamera karena memang
saya lagi di luar dan cuaca tidak terlalu bagus. Ya, cuman satu hal yang saya mau saksikan bahwa kemarin tanggal 1 Mei itu kan namanya Fête de Travail, apa ya, Hari Pekerja Internasional, sehingga banyak orang yang tidak bekerja, dan puji syukur bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu karena bertepatan dengan hari Minggu, mereka tetap pergi ke gereja, dan semua gereja justru banyak yang pergi gereja ya. Itu satu hal yang kami syukuri, bahwa oke, orang-orang boleh tidak pergi kerja, tetap untuk Tuhan tidak ada kata berhenti, untuk Tuhan tidak ada kata stop. Dan saya melihat setelah saya dikirimin sama FM, sama Pak Pendeta Kuming, ternyata juga FM tidak berhenti untuk terus memuji, menyembah Tuhan ya melalui Zoom. Karena saya banyak mengikuti Zoom, mereka pada berhenti liburan juga, katanya pada mudik. Ya, jadi saya bersyukur bahwa FM tetap eksis ya, tetap tidak ada liburnya untuk Tuhan ya. Dan itu yang Tuhan cari saat-saat ini ya. Kalau saya dikasih kesempatan suatu hari nanti untuk bisa sharing firman Tuhan di FM, saya akan membawakan satu hikmat firman Tuhan yang saya dapatkan justru di tanggal 1 Mei ya, bahwa oke, orang boleh berlibur, orang boleh tidak pergi bekerja, tetapi jangan lupakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu ada dan Dia rindu untuk kita terus untuk memuji dan menyembahnya. Juga pada saat orang lain tertidur, pada saat orang lain libur, tetapi anak Tuhan tidak pernah berhenti berlibur untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu yang saya dapat di FM. Itu sangat menyentuh hati saya. Makanya saya benar-benar harus mengatakan ini ya, harus mengatakan ini untuk mengencourage saudara ya. Untuk Tuhan tidak ada kata berhenti. Untuk Tuhan, mari kita semangat terus melayani Tuhan. Apalagi hari-hari ini semakin jahat. Kedatangannya sudah semakin terang benderang. Dia segera datang. Tapi bagian kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Dan itu dilakukan oleh FM. Saya mau angkat, kalau ada 10 jempol, saya katakan jempol buat FM ya. Tetap semangat saudara-saudara, untuk Tuhan tidak ada libur. Untuk Tuhan, mari kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Untuk Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Itu yang boleh saya sampaikan melalui kesaksian ini. Tetap semangat, untuk Tuhan selalu manis, untuk Tuhan tidak ada libur. Semangat, Jesus bless us. Thank you Pak Pendeta Koming. Terima kasih Bu Christine Calvin, luar biasa. Kita harus tetap semangat ya. Tuhan Yesus juga semangat melayani kita ya. Tidak ada lari libur ya. Tetap semangat, tetap eksis ya di dalam ibadah family ministry. Silakan, ada satu orang lagi yang mau kesaksian, silakan. Kalau tidak ada, boleh Pak Derson putar video yang sudah disiapkan untuk Pak Budi. Oh, Pak Nikolas ada. Silakan Pak Nikolas. Oke, saya tambahkan sedikit. Terima kasih, Pastor Koming Tuan. Saya katakan di dalam setiap apa yang diucapkan tadi Ibu Christine adalah satu jawaban yang memang memberikan satu catatan penting dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak pernah istirahat untuk melindungi dan menjaga kita. Tuhan memberikan sesuatu yang memang hadiah ketika kita setia dan taat. Tuhan membuat kita itu semua indah pada waktunya. Janji Tuhan adalah janji yang pasti dan tidak pernah meleset. Maka ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita lakukan, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi luar nalar kita,
di luar ekspektasi Tuhan, maka itu tidak akan terkabul. Tapi kalau ketika kita setia dan taat, dan Tuhan melihat itu benar, maka Dia akan mengabulkan. Maka saya diingatkan mungkin kepada kawan-kawan yang hadir di sini maupun belum hadir. Percayalah bahwa kehadiran kita tentu akan menyenangkan bukan hanya kepada sesama, menyenangkan hati Tuhan ketika kita datang dengan motivasi yang baik. Kalau saya hari ini mau datang untuk FM, tidak akan bertemu siapapun. Yang saya akan renungkan adalah bersyukur ketika saya mendengarkan sharing firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mendengarkan karena telinganya tutup. Terus kedua juga dia cacat karena mulut bisa bicara. Tetapi kita yang sehat ini coba renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Maka ketika kita merasakan tiap hari kita di FM, rasanya jauh-jauh masih kurang. Maka sadarlah kita ini, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita bisa menangis saat kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa meneteskan air mata. Saya sudah katakan berkali bahwa ketika kita hadir di sini, banyak orang yang saat ini di ruang ICU. Berapa banyak mereka ada di penjara. Berapa banyak mereka yang di luar sana yang saat sekarang ini tidak bisa makan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memang Allah yang baik. Sungguh baik bagi kita. Maka terima kasih hari ini juga dan selanjutnya bahwa FM selalu tetap diberkati oleh Tuhan. Maka siapapun yang hadir hari ini atau yang belum boleh mencoba hadir, renungkan ini. Bahwa kita datang hanya untuk Tuhan. Bukan hanya di FM, di gereja, dimanapun. Muliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menarik kesetiaannya. Dia rela mati demi kita di kayu salib. Dia rela membuat semua menderita. Dia rela miskin agar kita menjadi kaya. Terima kasih. Tuhan memberikan berkat itu kepada kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Ya, silakan Pak Denison, siapkan videonya. Belum masuk firman ya, Pak Budi ya. Begitu. Iya betul Om. Pak Denison, silakan Pak Denison. Tadi Pak Denison katakan masih ada gangguan tuh di sana tuh. Oh iya, Iya, linknya, belum bisa diputar. sinyalnya iya, putus-putus. Ya sudah. Kalau memang nggak bisa, ya kita nyanyi satu lagu aja. Ben. Itu Pak Dirikson di chat bilang videonya tidak bisa diputar. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu di chatting Pak Dirikson bilang Iya, memang nggak bisa. belum bisa diputar. Dia kena gangguan di sana. Tapi saya setel bisa sih di rumah. Nggak bisa ya. Bisa. Coba nanti saya kirim ke Pak Joni ya. Nanti Pak Joni coba tolong bantu ya. Bisa nggak ya? Kalau gitu masuk satu Bisa lagu nggak itu, Pak dulu. Joni? Masuk firman nanti setelah itu baru videonya di setel ya Pak Budi ya. Iya, nggak apa-apa Om. Saya minta lah itu aja. Om Nikolas Ya. minta Ya, oke. langit dan Terima kasih. bumi. Apa itu langit dan bumi ya? Yang lagunya seperti apa tuh, Pak? Biar bumi akan berlalu, Wah, biar luar biasa. langit tak bercahaya lagi, Tunggu saya cari biar liriknya. Yes, Biar yes. bumi tak lalu akan bergoncang. bercahaya lagi. Biar langit Betul Bu. itu ya. Iya Bulan yang betul Bu. Bulan yang Biar nggak bercahaya langit. ya. Bukan langit. Iya. Yes, amin. Ya, ini adalah lagunya. Biar bumi akan berlalu ya. Betul. Ya, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak Tak bercahaya, bercahaya lagi. lagi, Biar langit akan akan terguncang. bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Yes. Tetapi Tuhan Tetapi Tuhan Yesusku Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Udah ya, itu Ya begitu la aja ya. la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Yes, haleluya. Nice, amin. Tunggu ya. Ya ini sialalalanya. Harusnya Ibu Christine sudah mulai starting di apa? Di ini ya, di FM. gitar ya. Saya Iya. lagi pelayanan di luar ini, Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya. Sukacita penuh. Halo. Memang lagu itu lagu gembira itu. Iya. Ya, ini. Oke. Iya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, Akan bergoncang, matahari tak bersinar bersinar lagi. lagi. Tetapi Tuhan Yesusku Tak tak pernah ingkar janji. semua yang Semua yang difirmankannya difirmankannya pasti pasti akan akan digenapi. Yesus cinta saya. La la la. Yesus cinta saya. Biar bumi akan Akan berlalu, bercahaya, bercahaya lagi. biar langit Langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak tak pernah ingkar janji. semua Yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. La 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 la, cinta saya. Dalam firman Ya, silakan Pak Budi. baik, Iya. terima kasih atas waktunya. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari ini di musim libur Lebaran ini Tuhan, kami masih menyempatkan waktu kami untuk beribadah, memuji, dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, urapi kami, lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini adalah kebenaran daripada firman-Mu. Semoga sore hari yang indah ini memberikan semangat yang baru, memberikan hati yang baru, memberikan buah daripada kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat berjalan di dalam terang daripada kebenaran firman Allah yang hamba-Mu sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang oke. Itu sebetulnya lagu yang tadi itu saya persiapkan untuk setelah firman. Sebetulnya tadi video yang tentang mengenai seorang kakek yang bikin cincin. Pak, karena ada hambatan di audio. Judul kot pada sore hari ini. Nggak bisa ya, takut ini. Meledak ya. Yang ini pun akan berlalu. Kenapa saya ambil judul yang ini pun akan berlalu?
Ini saya berapa hari yang lalu saya diminta oleh Pastor Komingguan untuk membawakan sharing dan saya berdoa dan Tuhan minta saya membukakan 3 ayat daripada Matius, Markus, dan Lukas. Semua ayat ini memang memberitahukan kepada hambanya bahwa kedatangan anak manusia itu seperti perumpamaan tentang pokok pohon ara. Saudara, kita akan masuk di dalam Matius 24, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan di sini kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segala sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya sempat terhenyak dengan judul yang ini pun akan berlalu. Saudara, bahwa keadaan di mana kalau kita sakit, keadaan kehidupan manusia itu pun semuanya pasti akan mengalami perubahan di mana kita akan berkata, yang ini pun akan berlalu. Karena kehidupan manusia pun pasti akan berlalu. Berlalu di dalam mana? Seperti kemarin saya terima message dari Koming bahwa ada rekan FGB Men yang meninggal. Waduh, kata saya, matinya usianya masih muda, usia masih kepala 5, sudah meninggalkan kita semua, saudara. Dan kita mendengar daripada Matius 24 ayatnya yang ke-35 di situ, langit dan bumi akan berlalu. Saudara, keadaan bumi saat ini sudah mengalami tanda-tanda bahwa matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bisa bercahaya terang. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan ini pertanda sudah semakin jelas, saudara. Karena apa? Di ayat yang ke-29 di situ dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu. Saudara, hari-hari ini tahu kita banyak mengalami siksaan yang berat, terutama pengkhotbah yang kita kenal ada di sebuah medsos
itu dia menyatakan kebenaran, ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran, dan ini medsos hari-hari ini sedang heboh dengan salah seorang hamba Tuhan, ya, yang sedang mengatakan kebenaran, bahwa kebenaran itu harus menjadi terang, harus menjadi garam bagi dunia ini, ya. Dan dia mengalami siksaan yang berat, ya, jelas. Di ayat sebelumnya di Matius 24 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan juga, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kita hari-hari terakhir ini sedang memperhatikan di mana kebenaran itu akan dibukakan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang berani menyatakan kebenaran. Maka hari ini kita melihat bahwa kebenaran itu akan segera muncul, saudara. Maka orang-orang yang melarikan diri, ini daripada kebenaran itu sudah pasti akan binasa, pasti tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan, enggak percaya lagi bahwa keadaan zaman ini sudah berubah, saudara, ya, sudah berubah. Maka di sini dikatakan juga siksaan yang berat dan Mesias palsu, ya, ini akan bermunculan di hari-hari terakhir ini. Kita bisa membedakan di medsos mana hamba Tuhan yang menyatakan firman secara benar dan mana hamba-hamba Tuhan yang menyatakan firman itu hanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini sudah nyata, ya, apalagi kita dipertontonkan. Maka di sini dikatakan, ya, dalam firman-Nya juga, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di perangin-anginan semua, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada musim hari Sabat. Sebab pada masa itu akan belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Makanya di sini dikatakan ayat Matius 24 ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan pernah berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saudara, maka dalam hal ini saya mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan semuanya punya batas akhir. Semuanya pasti akan berlalu. Seperti kita punya masalah, kita punya kesulitan, punya sakit penyakit, itu pasti ada perkataan, yang ini pun pasti akan berlalu. Jadi tidak ada masalah yang tidak akan pernah berlalu, tidak ada sakit penyakit yang tidak akan pernah berlalu, tidak ada manusia bisa hidup abadi,
semua manusia pada akhirnya pasti akan berlalu di dalam kehidupan akhir. Makanya Filipi 1 ayatnya yang ke-21 dikatakan, mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dipanggil Tuhan, berarti sudah kontrak kita sama Tuhan sudah habis. Kita sudah tidak bisa berkhotbah lagi, kita sudah tidak bisa melayani lagi bersama dengan orang yang kita cinta, tetapi kita sudah bersama dengan Yesus, dengan Elohim di kerajaan yang abadi. Ya, jadi semua perkataan tadi sebetulnya dikatakan bahwa yang ini pun akan berlalu. Jadi bumi ini juga pasti akan berlalu. Seperti firman-Nya di situ dikatakan lagu pujian tadi bahwa bumi pun pasti akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan hamba-Nya sampaikan pada sore hari ini tidak akan pernah berlalu. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Dan Tuhan mengingatkan di ayat berikutnya di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37 di situ bahwa kita melihat bahwa kehidupan manusia itu seperti pada zaman Nabi Nuh, saudara. Ya, pada waktu itu kita tidak tahu bahwa akan ada air bah yang datang, ya. Tetapi hari-hari ini warga Jakarta, warga DKI ini sedang ditakutkan dengan apa? Dengan air tsunami, air daripada kalau sampai Krakatau ini meletus, maka air itu akan naik ke darat. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan seperti tanda, ya tidak ada yang mengetahui kedatangan anak-anak Tuhan ini, gitu kan? Malapetaka pun, mara bahaya pun, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang mengetahui, saudara. Nah, jadi makanya di situ dikatakan jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Itu daripada Matius 24 ayat. Siap sedia, dan kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk hari-hari ini, hari-hari yang terakhir ini, untuk bersiap-siap bahwa kedatangan Tuhan ini sudah dekat seperti pohon ara yang tumbuh. Karena cuaca saja sekarang sudah berubah, saudara. Hari-hari ini saat harusnya bulan April, Mei udah musim panas, tetapi masih April, Mei ini masih musim penghujan. Musim masih curah hujannya diberitakan oleh BMKG kita akan mengalami El Nina. El Nina ini angin yang masih bertiup sangat kencang ke wilayah Indonesia, ke kepulauan Indonesia. Saudara, maka saya katakan yang ini pun pasti akan berlalu. Cuaca pun pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu, saudara. Jadi semua keberadaan di dunia ini tidak ada yang abadi, saudara. Dan tidak ada manusia yang dapat reka-reka meramalkan. Orang pintar mungkin dulu banyak gitu, tetapi orang pintar sekarang sudah enggak ada. Semua ini sudah semuanya sudah ada di ujung batas akhir, saudara. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa anak-anak Tuhan hari-hari ini ya sudah harus bersiap-siap karena
Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi, ada zaman terus ada keadaan di sekitar kita, semuanya sudah ada batasnya. Yaitu makanya saya katakan judul khotbah pada sore hari ini, yang ini pun pasti akan berlalu. Saudara, jadi firman Tuhan pada sore hari ini saya bisa simpulkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, di dalam dunia ini tidak ada yang patut kita banggakan, kecuali hanya firman Tuhan yang menghidupi kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kita, firman Tuhan inilah yang menjadi terang dan garam di mana kita merasakan bahwa kehidupan kita ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sukses, ya berarti Tuhan meminta kita untuk menjadi orang yang membawa berkat bagi sekitar kita. Jadi seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Betul, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Dan hari-hari di mana yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan, itu saya sempat menelaah bahwa hari kita itu adalah 365 hari. Dan di dalam Alkitab, itu kata takut di dalam Alkitab, kata takut di dalam Alkitab itu ada 365 kata. Jadi setiap hari manusia itu hanya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Jadi kalau misalkan Anda hidup bersama dengan Tuhan Yesus, itu sudah tidak mungkin Anda takut lagi. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, maka kehidupan Anda udah harus berjalan dengan sukacita, dengan menyerahkan diri sepenuhnya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kehidupan kita, dan Tuhan itu sabdanya tidak akan pernah lenyap, sabdanya tidak akan pernah berlalu. Ya, ini yang saya sampaikan pada sore hari ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga dan harus mengetahui bahwa keadaan zaman sudah berubah dan keadaan dunia sudah semakin sulit. Bahkan anak-anak Tuhan sudah harus bersiap-siap masuk ke masa penderitaan dan masa kesusahan besar. Ini yang harus anak-anak Tuhan camkan, bahwa kedatangan Mesias sudah semakin dekat, bahwa siksaan juga semakin berat, nabi-nabi palsu sudah semakin bermunculan, dan kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat akan juga muncul, karena ini merupakan permulaan zaman baru, saudara. Jadi kita ini sedang masuk ke dalam zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua orang karena nama, dan banyak orang yang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dirimu dan saling membenci dirimu, dan ini yang akan terjadi, saudara. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini yang akan terjadi. Bahkan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya ini semakin nyata. Anak-anak semakin membenci aturan yang diterapkan oleh orang tuanya. Hari-hari ini banyak
anak-anak yang melawan orang tuanya, dan banyak anak-anak yang sudah tidak menghargai orang tuanya, saudara. Jadi kedurhakaan akan dipertontonkan, akan terlihat bahwa orang-orang juga akan semakin banyak yang murtad, akan banyak orang yang berpindah agama, saudara. Dan saya berharap ya banyak orang yang semakin mendekati zaman akhir ini, banyak orang-orang mengenal Nabi Isa, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena hari-hari ini hanya dengan keselamatan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Ini yang saya harus sampaikan daripada firman Tuhan pada sore hari ini di musim libur Lebaran tahun 2022 ini yang mengatur. Jadi semua ada batasannya, ada aturannya. Jadi yang saya katakan bahwa judul khotbah sore hari ini mengingatkan kita supaya kita lebih mawas diri, kita lebih mengintrospeksi diri, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak dan yang mau melakukan firman dan sabdanya itu selalu melekat di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi umat atau anak-anak Tuhan yang selalu hidup berkenan di hatinya. Hanya itu saja, semoga firman Tuhan dapat menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan siraman rohani yang baru, buah yang manis di sore hari di musim libur Lebaran tahun 2022 ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan firman dan kebenaran firman ini. Semoga berkenan di hati saudara-saudara kami pada sore hari ini, dan saudara-saudara kami dapat mawas diri, dapat melindungi diri masing-masing, dan untuk berjaga-jaga bahwa siksaan akan bermunculan kepada anak-anak Tuhan, bahkan itu yang dikatakan bahwa Mesias sudah semakin dekat waktunya. Dan saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan itu di sore. Amin. Ya. Amin. Saya pegang itu di 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Kita ini punya waktu yang sisa. Ya, kita ini mau punya waktu yang sisa. Kenapa? Karena Mazmur 90 ayat 10. Manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kita sudah mendengar ya kabar dari teman kita yang sudah mendahului kita, umurnya baru 54 tahun. Jadi kalau dikatakan umur 54 tahun itu kan sangat masih muda ya, masih bisa melakukan ya. Tapi Tuhan bilang waktumu sudah habis, kau panggil. Nah ini kita nggak ada yang bisa nawar-nawar ya, nggak ada yang bilang saya tukeran sama siapa gitu ya. Tapi ya, kita bisa mawas diri supaya waktu yang sisa ini kita gunakan kehendak kita Tuhan yang menjaga. Kita lakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Itu yang kadang kita suka maunya kita yang ini, apa itu yang maunya kita, bukan maunya Tuhan. Ya, hendaklah kita bisa melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena saya pegang itu Mazmur 37 ayat 23 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Apakah perkenanan Tuhan itu masih ada di dalam setiap aspek kehidupan kita? Dan saya pegang itu bentuk khotbah 7 itu ayat 1. Itu yang luar biasa firman Tuhan ya. Hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, bagaimana kita melalui proses Tuhan,
bagaimana kita bisa mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, tetap setia, tetap taat, tetap melakukan bagian kita. Kuncinya tetap berkenan kepada Tuhan. Makanya Markus 1 ayat 11 itu. Maka terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan. Ayo lakukan, ya, selagi masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk setiap kita melakukan apa? Kebenaran firman Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ceritakan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa ditolong Tuhan. Bagaimana kita bisa diselamatkan Tuhan. Sehingga banyak orang yang kita jumpai, kita juga menceritakan kabar sukacita, yaitu Yesus. Bagaimana dia juga bisa mengenal Yesus. Dan mereka juga bisa diselamatkan. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Pak Budi Stanto, bisa di-share itu lagu videonya, lagunya. Saya sudah kirim di grup. Pak Joni bisa bantu mungkin. Saya sudah kirim di grup. Pak Derikson sudah bisa. Ya, saya belum sempat buka ini. Ya, ada di grup Pak. Saya kirim tuh. Lagunya ya? Ya, lagunya. Aku tetap percaya. Oh, saya ya? Oke, baik. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti biasa, kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang hari ini. Nah, ini Pak Derikson harus putar lagu dulu ya? Memputar lagu dulu Pak Derikson. Halo? Ya, kalau Halo? bisa. Oke. Ya, ini bisa. Ya, silakan Pak Joni. Baik, kita masuk doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita Ya, ini ibadah untuk besok ya. Jadi yang melayani besok Bapak Pendeta Martin Suharto dari Lampung ya. Ini suami istri, jadi suaminya yang khotbah, WL-nya istrinya ya. Jangan lewatkan ya besok ya. Kita tetap beribadah pada jam yang sama, 5:30 sampai jam 7 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni. saya doa syafaat atau bincang. Doa syafaat, Joni. Bincang-bincang. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Di mana sampai hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Budi Kristianto, Tuhan. Tuhan, hari ini kami telah dikuatkan kembali dengan tema yang ini pun akan berlalu. Tuhan, kami sudah mendengar apa yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, bahwa pada saat ini kami sudah memasuki masa persiapan untuk menghadapi kedatangan-Mu yang untuk kedua kali ini, Tuhan. Tuhan, kami mengetahui begitu banyak masalah yang saat ini sedang datang ke dalam negara kami maupun negara-negara yang lain, Tuhan. Di mana Engkau telah menunjukkan tanda-tanda kedatangan. Kami tahu, Tuhan, semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam firman. Oleh karena itu kami siap, kami mempersiapkan diri kami semua untuk menghadapi semuanya itu. Karena kedatangan-Mu yang kedua kalinya adalah menjadi kerinduan bagi kami semua, bagi semua umat-Mu yang percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi segala cobaan, segala rintangan
yang harus kami hadapi di akhir-akhir ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami boleh menyambut-Mu, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapa dalam surga, berkatilah Pak Budi Kristianto yang hari ini, yang telah Kau utus untuk menyampaikan sebagian daripada firman-Mu untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan pewahyuan-pewahyuan baru pada Pak Budi sebagai hamba-Mu yang setia, agar supaya apa yang hendak Kau sampaikan boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini, sehingga jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan Nama. Berkati keluarganya, berkati keluarganya, pelayanannya, dan semua yang apapun yang dibutuhkan, Engkau akan cukupi Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba gembala di tempat FM Family Ministry New ini Tuhan, Pak Komingguan Tuhan, sebagai gembala kami yang selalu setia dan taat dengan apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Di mana sampai saat ini melalui Zoom meeting ini kami boleh tetap disegarkan, dikenyangkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-hamba yang telah Kau utus untuk kami semua. Berkati Pamingguan dan keluarganya Tuhan, mantu dan anak cucunya, agar supaya selalu dapat perlindungan, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, berkat-Mu yang melimpah untuk keluarga Pak Mingguan dan anak cucunya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, Pak Hendra Winata, yang saat ini masih dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Kalau memang ada kesalahan atau dosa yang masih belum terungkap yang dilakukan oleh Pak Hendra, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Lepaskan dia dari segala jerat-jerat yang menghalangi Pak Hendra di dalam kesembuhannya Tuhan. Dan Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Berikanlah, kembalikanlah kesehatannya Tuhan seperti sedia kala, sehingga boleh melayani Engkau kembali dengan baik dan sempurna. Pulihkan semua otot-otot, peredaran darah, maupun organ-organ tubuhnya Tuhan. Kau jamah di dalam nama Yesus, kami bersatu hati. Kiranya darah-Mu yang suci dan bibir-bibir-Mu ajaib akan menjamah Pak Hendra dari sakitnya, dan dia akan dipulihkan kembali seperti sedia kala. Itu menjadi keyakinan kami Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Makhluk Amin Tuhan. Kau telah memilih mereka berdua sebagai pemimpin bangsa kami, di mana sebentar lagi kami akan mulai lagi untuk jadi pemimpin yang baru Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, pemimpin yang akan Kau berikan pada kami adalah pemimpin yang terbaik, pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati Pak Joko Widodo, Pak Makhluk Amin yang kesehatan dan kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa negara ini Tuhan. Berkati juga semua menteri-menteri yang ada di bawahnya dan semua jajaran yang ada di aparat pemerintahan dari pusat maupun daerah, aparat keamanan, dan juga kesehatan Tuhan, yang masih terus berjuang untuk mengalahkan COVID-19 ini Tuhan.
Kau berikan kekuatan, berikan roh hikmat pada para dokter, para perawat, agar supaya mereka diberikan hikmat, kesabaran di dalam merawat pasien-pasien. Tuhan, kami juga berdoa untuk family ministry Tuhan, yang telah Kau bangun dan Kau ciptakan untuk kami semua melalui hamba-Mu, Pak Mingguan dan Pak Hendra Winata Tuhan. Biarlah Zoom meeting ini boleh terus berlangsung di bawah kepemimpinan sendiri. Biarlah semua peralatan-peralatan yang kami pakai boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah melalui media sosial yang sudah terjalin bisa menjangkau jiwa-jiwa baru untuk mengenal-Mu dan memuliakan nama-Mu dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pengurus di dalam Zoom Family Ministry ini yang telah berjuang untuk mempertahankan Zoom Family Ministry ini sampai saat ini Tuhan. Berkati Pak Derikson Sijabat, berkati Pak Nikolas, berkati Ibu Messi, berkati Ibu Lydia, berkati Pak Timli, berkati semua Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Karena Engkau mengetahui apa yang telah mereka lakukan bukan untuk kemuliaan mereka, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya juga tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada di dalam pelayanan kami. Kiranya terus Tuhan, kami mau terus mengiring Kau Tuhan Yesus, sampai kami hari yang terakhir yang Kau panggil buat setiap kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami sungguh diberkati dan kami mau lakukan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maaf ya, hambanya mohon izin karena dia ada saudaranya dari Solo, dia ajak keluar ya. Tadi dia juga mohon izin cuma 1,5 jam. Nanti istrinya kan 1,5 jam. Jadi ya kita bincang-bincang aja kita yang apa yang kita bisa bahas bersama-sama, bisa kupas ya. Ini menarik. Terima kasih Pak Nikolas. Silakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik Tuhan berkati. Terima kasih orang-orang yang setia kepada Kristus. Laskar-laskar Kristus tidak akan pernah mundur melangkah ketika kita selalu bersama Yesus. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja yang membela kita. Lahir, batin, jasmani, dan rohani. Maka kalau hari ini kita hadir, dan terima kasih kepada hambanya Bapak Budi Kristianto, yang itu yang memberikan judul yang ini pun akan berlalu. Di Matius 24 ayat 29 sampai 36 dikatakan, kalau saya ambil ke yang ke-33 aja, ayat Matius 24 ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Yang ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Maka kita di sini diingatkan,
kalau dikatakan hari-hari sudah dekat itu saat dipanggil, saya teringat dengan adik saya yang anaknya umur 10 tahun, kisahnya mungkin 8 tahun yang lalu kena flu burung. Saat masuk ke ruang ICU di Rumah Sakit Persahabatan, kita berdoa dalam hitungan detik. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Dan pada waktu saya tanya ke tukang parkir, Pak, kira-kira gimana nih Pak, bisa sembuh nggak? Tukang parkir katakan setiap orang yang masuk di sana nggak ada yang keluar lagi. Maksudnya langsung pergi. Nah ini. Tetapi suster mengatakan, suster gimana? Pasti sembuh. Seperti itulah ya, dia menyenangkan hati. Tapi pada akhirnya seminggu kemudian ia dipanggil. Maka ini pelajaran buat kita. Supaya kita merenungkan bahwa hidup ini begitu singkat. Jangan bermain-main dengan waktu. Jangan bermain-main dengan umur. Ya kan, tadi adik saya punya anak itu umur 10 tahun. Jangan dikatakan, coba, seperti Bae Yung Yung yang telah dipanggil kemarin itu umur 54. Tentu yang bisa menilai dirinya masuk surga atau tidak bukan orang lain, tapi dirinya bersama Tuhan. Maka jangan main-main dengan kehidupan ini. Sekali melangkah aja salah, maka selamanya kita akan salah. Sekali berbohong, selanjutnya kita akan berbohong terus, ya kan? Maka kejujuran, kebenaran itu ada di pihak kita bersama Tuhan ketika kita menyerahkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih. Untuk yang pertama tentu kita akan panggil di sini adalah luar biasa ini, walaupun memang waktunya masih panjang, tapi ya ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang keluar itu dia lagi makan ketupat, nanti masuk lagi katanya. Baik, kemungkinan yang awal kita lihat Ibu Lia Yabes saja dulu. Silakan Bu Lia. Ya, selamat sore, Shalom, Pak Nikolas, Sore. Pak Krismanto. Terima kasih Shalom. atas firman Tuhannya yang menguatkan. Ya, memang kita udah zaman sekarang ini udah benar-benar harus ke Tuhan ya. Udah nggak ada waktu buat main-main lagi. Kalau dulu kan masih banyak waktu, sekarang udah nggak ada waktu lagi. Dan ini udah terbukti ya dari perubahan perubahan alam, perubahan pergaulan, terus pergaulan suasana-suasana juga udah beda, nggak seperti dulu ya. Sekarang tuh udah kalau chapter udah buku kedua apa buku ke-1 udah tutup nih, buku keduanya nih yang udah baru mulai nih, yang udah zaman pandemi ini udah nggak kayak dulu deh. Jadi memang kita ya sekarang ini bener-bener ya harus pegangan sama Tuhan. Kalau nggak pegangan sama Tuhan udah nggak tahu udah mesti bagaimana ini nih. Ya kan, ya itu makanya Yesus kekuatanku ya, cuman Yesus kekuatan kita, nggak ada yang lain. Kita mau minta tolong siapa, minta tolong orang juga belum tentu kan, kalau bukan Tuhan yang gerakin ya kan. Jadi ya memang Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang ya, itu kan karena orang-orang itu manusia itu kan hanya perantara Tuhan saja, hanya alat Tuhan saja. Jadi sebenarnya apapun misalnya kesusahan kita, ada yang nolongin kita itu ya karena Tuhan yang gerakin. Kalau tanpa Tuhan ya nggak bisa. Kita memang manusia kita ngomong sama orang itu minta tolong, tapi kalau Tuhan tidak gerakin hatinya ya nggak bisa gitu. Jadi semuanya balik lagi, semuanya apapun itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita hanya bisa berusaha apa yang di bagian-bagian kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang tunjuk, yaitu. Terima kasih. Baik, Bu Lia, terima kasih.